Salam Partai X, ya, selamat siang. Ini untuk materi kali ini saya akan berbicara tentang demokrasi tolol. Dan tema ini kita ambil juga berdasarkan dari bukunya Cak Nun yang judulnya adalah Demokrasi Tolol versi Saridin. Demokrasi tolol berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat, kratos berarti kekuasaan yang mutlak. Apabila digabungkan menjadi demokrasi adalah kekuasaan yang mutlak oleh rakyat. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Namun faktanya, hal ini tidak berjalan dengan baik karena tidak ada pihak yang bisa mewakili Undang-Undang Dasar. Contohnya, apabila Presiden sebagai kepala eksekutif melanggar Undang-Undang Dasar, nah ini tidak ada pihak yang bisa mewakili Undang-Undang Dasar untuk menghukum Presiden. Berikutnya, negara demokrasi memiliki beberapa ciri yang membedakan dengan negara lain. Beberapa ciri negara demokrasi diantaranya: yang pertama, pemerintah dipilih secara bebas. Di Indonesia, rakyat tidak sepenuhnya melakukan pemilihan umum yang bebas karena calonnya sudah dipilihkan oleh partai politik. Yang kedua, keadilan dan hukum. Negara demokrasi harus menerapkan prinsip keadilan dan supremasi hukum. Semua warga negara termasuk pemimpin tunduk pada hukum yang sama. Tetapi yang terjadi di Indonesia dalam mendapatkan keadilan justru sangat rumit dan memakan waktu yang sangat lama. Yang ketiga, pelindungan hak asasi manusia. Negara demokrasi melindungi hak asasi manusia seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama. Di Indonesia memiliki banyak sejarah kelam tentang kasus HAM yang belum terselesaikan sampai dengan saat ini. Ada juga kasus hilangnya aktivis tahun 1998 dan juga kasus tragedi Kanjuruhan dan masih banyak lagi kasus lainnya. Yang keempat, yaitu pembagian kekuasaan. Negara demokrasi memiliki pembagian kekuasaan yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Namun faktanya, di Indonesia saat ini Presiden sebagai kepala eksekutif memegang kekuasaan tanpa batas. Ketua Mahkamah Agung sebagai kepala yudikatif malah dilantik oleh Presiden. Ketua DPR sebagai kepala legislatif malah dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung yang justru dilantik oleh Presiden sebagai kepala eksekutif. Yang kelima, yaitu negara demokrasi harus mengutamakan kebebasan pers. Negara demokrasi mendukung kebebasan pers dan memungkinkan media untuk beroperasi secara independen. Tetapi kenyataannya, kebebasan pers terancam oleh rancangan undang-undang penyiaran pers dan sekarang masyarakat Indonesia juga terbelenggu dengan adanya pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE. Yang keenam, ciri negara demokrasi yaitu adalah partisipasi politik. Warga negara di negara demokrasi memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti pemilihan umum dan referendum. Rakyat Indonesia mempunyai hak memilih tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memilih. Ini semua terjadi karena tidak ada pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Partai Politik. Sayangnya, tidak ada hukuman yang diberikan kepada partai politik apabila tidak melaksanakan pendidikan politik terhadap rakyat Indonesia. Yang ketujuh, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah di negara demokrasi harus transparan dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Mereka juga harus bertanggung jawab kepada rakyat. Namun seringkali kebijakan di Indonesia dinilai tidak terukur
dan terarah. Contohnya, anggaran pendidikan yang sebesar 20% dianggap hanya formalitas belaka. Karena faktanya masih banyak masyarakat yang tidak mampu membayar pendidikan, UKT juga melambung tinggi, sehingga pemerintah tidak boleh hanya mengatakan pendidikan kebutuhan tersier. Karena itu bertentangan dengan salah satu tujuan negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedelapan yaitu toleransi dan keharmonisan. Negara demokrasi harus mendorong toleransi, dialog, dan keharmonisan antara berbagai kelompok masyarakat. Di Indonesia, toleransi begitu semu, banyak pendapat masyarakat marginal dan minoritas terpinggirkan. Salah satu contohnya adalah trendingnya kasus All Eyes on Papua. Dari apa yang saya uraikan di atas, menandakan bahwa demokrasi di Indonesia dilakukan dengan tidak sebagaimana mestinya. Maka perlu dicermati kembali apakah demokrasi benar-benar cocok untuk negara Indonesia. Terima kasih. Kami ingin